Bursa Efek Indonesia mencatat total investor pasar modal Indonesia menembus 19.154.487 Single Investor Identification atau SID hingga akhir Oktober tahun 2025. Pertumbuhan investor baru mencapai 4.282.084 8 September ranjang tahun berjalan. Jumlah ini meningkat 58,4% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 2.703.578 investor baru. Sementara itu, jumlah investor saham di BI juga terus meningkat dan kini mencapai 8.083.076 SID. Pertumbuhan jumlah investor saham baru sepanjang 2025 tercatat mencapai 1.701.632 SID, naik 51,2% dibandingkan pertumbuhan 1.125.873 investor saham baru pada tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit tumbuh 7,7% pada September tahun 2025, menjadi sebesar Rp8,162,8 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK, Dian Ediana Ray mengatakan, berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 15,18%. Diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh 7,42%, sementara kredit modal kerja tumbuh 3,37% year on year. Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 19,15%, dan sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 19,32%. Di sisi lain, dana pihak ketiga tercatat tumbuh sebesar 11,81% year on year, menjadi Rp9,69, 5,4 triliun. Penurunan BI rate juga diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan. Sementara itu, jika dibandingkan tahun sebelumnya, rata suku bunga kredit rupiah tercatat turun 50 BPS untuk kredit investasi, dan turun 41 BPS untuk kredit modal kerja. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar 149,9 miliar dolar Amerika dan tercatat meningkat dibandingkan posisi akhir September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar Amerika. Ya, peningkatan cadangan devisa ini didorong oleh penerbitan global bond. Posisi cadangan devisa Indonesia pada Oktober 2025 mengalami peningkatan bila dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 sebesar 149,9 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 1,2 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi akhir September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyatakan Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diperkirakan terus berlanjut. Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendukung peningkatan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan 281.583 ekor benih lobster di perairan utara Bintan, Kepulauan Riau. Benih lobster bernilai miliaran rupiah itu rencananya akan dikirim secara ilegal ke luar negeri. Aksi kejar-kejaran antara petugas Bea dan Cukai dengan pelaku penyelundupan lobster terjadi di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Kapal cepat yang digunakan para pelaku akhirnya dikandaskan di Pulau Tak Bertuan setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Para pelaku yang diperkirakan 3 orang ini langsung menghilang di balik rimbunan hutan. Saat diperiksa ditemukan 36 box styrofoam yang berisi ratusan ribu benih baby lobster jenis pasir. Kepala Kanwil Bea dan Cukai Kepri, Adang Nugroho Adi mengatakan, ratusan ribu benih baby lobster dibawa dari daerah Pulau Jawa dan hendak diselundupkan ke Malaysia untuk selanjutnya dikirimkan ke Thailand. Maraknya penyelundupan benih baby lobster di perairan Kepri tak terlepas dari letak geografi Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Tingginya nilai beli di luar negeri membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan bibit lobster ke luar negeri. Kita menindak baby lobster ini di perairan utara Bintan. Ini dilakukan penyelundupan oleh high speed crab, personilnya kurang lebih 3 orang. Mereka membawa benih-benih lobster ini ke arah luar negeri, dan kita bisa berhasil melakukan penyekatan dan penindakan. Namun mereka berhasil mengandaskan dan menghindari pengejaran kita, kemudian pelaku melarikan diri. Tapi kita masih lakukan identifikasi untuk kita lakukan segera pengejaran. Usai diamankan, seluruh barang bukti diserahkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk penanganan lebih lanjut. Ada yang menegaskan bahwa praktik penyelundupan benih lobster merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, IDEX Channel. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara sepakat menyalurkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah kepada Kementerian Pertanian untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia. Ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia. Amran mengungkapkan anggaran 20 triliun rupiah tersebut berasal dari Danantara, di mana pembangunan peternakan ayam terintegrasi tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan daging ayam dan telur untuk program makan bergizi gratis agar terpenuhi. Selain itu, pembangunan peternakan ayam ini juga dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk mensejahterakan peternak. Rencananya program ini akan berjalan pada Januari 2026.